7. Kementerian Agama Republik Indonesia, Kabupaten Lampung Barat, Selasa 3 Januari 2023 dimulai. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lampung Barat ke-77 tahun 2023. Siap laksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Undangan dimohon berdiri. Kepada Sang Merah Putih.
Lurus. Haluan, kanan. Jauh. Lurus. Langkah, tegap, maju. Jalan. Belok, kiri. Jalan. Undangan dipersilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah sejenak kita berdoa. Mudah-mudahan apa menjadinya dan etikat kita untuk mendoakan, khususnya almarhum dan almarhumah pahlawan yang telah mendahului kita. Dan insya Allah semua ditempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Menheningkan kita mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Kode Etik Kementerian Agama. Lapor pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, Panca Prasetya Kopri, Kode Etik Pegawai Kementerian Agama siap dilaksanakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji, 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami, pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 3.
bekerja dengan jujur, adil, dan amanah. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif. 5. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan Korps. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Balik tempat. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanah. Indra, dipencet! Wes! Sebelum saya bacakan amanat Kementerian Agama, kita beri aplaus dulu untuk anak-anak Paskibraka. Hebatnya anak-anak dan hebatnya kita semua juga karena guru. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Mohon izin saya akan membacakan sambutan Bapak Menteri Kementerian Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babi pun. Iya pun. Terima kasih. Yang saya hormati para pejabat Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4, dan seluruh pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama, dan peserta upacara yang berbahagia. Rasa syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar segala limpahan rahmat karunia dan anugerahnya kepada kita sekalian hari ini. Kita telah memasuki tahun baru 2023. Tahun baru bukan sekedar penanda berakhirnya tahun kemarin dan kemudian dimulainya kalender baru. Namun bagi insan Kementerian Agama Republik Indonesia, setiap pergantian tahun selalu memiliki makna khusus. Di awal tahun, tepatnya hari ini, Selasa 3 Januari 2023, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti ke-77. Kita diajak untuk mengenal, memahami, dan meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bermakna Departemen Agama ini dilahirkan pada tahun 1946 lalu. Kita sebagai generasi penerus Kementerian Agama sudahkah melakukan pengabdian sebagaimana kita kelahiran Kementerian Agama atau belum? Pada peringatan Hari Amal Bakti ke-77 tahun ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Jadikan kementerian di hari peringatan Hari Amal Bakti ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, setahun yang lalu dalam peringatan Hari Amal Bakti ke-76, Kementerian Agama kita gelontarkan semangat transportasi layanan umat. Alhamdulillah, secara bertahap kita bersama itu mulai terwujud dan tampak hasilnya. Kini Kementerian Agama telah terlihat berubah, birokrasinya lebih lincah dan responsif,
Transportasi digital mulai berjalan, salah satu dengan kehadiran pusaka Super APTS. Aplikasi layanan Kementerian Agama, beragam inovasi digital juga terus dilakukan. Kini Kementerian Agama telah terlihat berubah. Bukti bahwa Kementerian Agama telah berubah diakui dan diapresiasi oleh kementerian dan lembaga serta publik. Kita diganjar lebih dari 22 penghargaan pada tahun 2022 yang lalu. Kita jaga prestasi di atas dan tahun ini harus lebih baik dari tahun yang kemarin. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, pada Hari Amal Bakti ke-77 tahun 2023 ini, kita canangkan Deklarasi Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Tugas berat mestinya ditunaikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama. Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. Kerukunan sering menguji kita, lebih-lebih menjelang pemilu 2024. Sejatinya kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas dan stabilitas dapat terwujud bila antar masyarakat rukun dan damai. Di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda. Tetap saja ada politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral politik. Tempat ibadah sebagai ajang kampanye sudah mulai terjadi. Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan ditimigasi agar kerukunan umat beragama tidak ternodai. Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah dan hingga kini masih bisa dirasakan terutama di media sosial. Keluarga besar Kementerian Agama bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai agar berjalan dan tahapan pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Untuk itu, semangat merawat kerukunan umat harus digelorakan seluruh ASN Kementerian Agama. Saya minta tidak ada ASN Kementerian Agama yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keberagaman pilihan. ASN Kementerian Agama harus menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan, dan yakinlah bahwa kerukunan umat akan menghantarkan Indonesia hebat. Bapak dan Ibu beserta upacara yang berbahagia, sebagaimana tahun sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini kembali mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lencana Karya kepada 10.073 pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Permohonan itu telah dikabulkan Bapak Presiden, dan pada Hari Amal Bakti ke-77 ini atas nama Bapak Presiden diberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun kepada 936 orang, 20 tahun kepada 2.860 orang, dan 10 tahun kepada 6.277 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Kementerian Agama.
Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pemurah dan maha indah, yang telah menganugerahi kami berkah tanah air yang indah. Semoga kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 ini terselenggara penuh berkah. Bimbing kami menggapai ridho-Mu dan bersyukur atas semua anugerah. Berilah surga terbaik untuk para pahlawan semulia arwah, pula para guru, pemimpin dan tokoh bangsa, orang tua, ibu dan ayah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha memberkati, sungguh pertolongan dan penyertaan-Mu selalu dinanti.
karena tanpamu upaya dan ikhtiar apapun tiada arti. Sertai kami merealisasikan tugas yang diamanati, mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan maksimal bakti. Semoga cita-cita bangsa kami benar-benar akan terbukti. Allahumma ya Allah, Tuhan yang anugerahkan ilmu, kecerdasan dan kreativitas, anugerahkanlah kepada kami kecerdasan, inovasi dan profesionalitas. Tingkatkanlah semangat pengabdian, dedikasi, integritas dan loyalitas. Mantapkanlah jalinan kerja dengan semangat sinergitas, kolaboratif dan sportivitas demi peningkatan prestasi pelayanan kemasyarakatan tanpa batas. Bekerja keras penuh vitalitas, terukur, tergagas dan beramal ikhlas. Allahumma ya Allah, Tuhan yang mengabulkan semua hajat, sertailah semua tugas kami dengan limpahan rahmat dan barokat. Anugerahilah jalinan persaudaraan yang makin akrab dan saling hormat. Hindarkan kami dari perselisihan, keliru memahami dan saling hujat. Semoga rangkaian momentum Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 ini, kerukunan umat meningkat demi mewujudkan Indonesia hebat, berharkat dan bermartabat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam waj'alna ibadaka ikhwana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubaran. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Saya mohon izin sebentar saja. Mohon maaf Pak Kepala Kementerian Agama. Yang pertama, saya luar biasa melihat ibu-ibu. Sudah cantik-cantik, luar biasa. Kita doakan ibu-ibu ini tetap sehat. Amin. Ini luar biasa pekerjaan ibu yang tidak ada bandingnya. Karena capeknya di rumah sampai di sekolah mengajar, pulang kembali ke rumah entah apa yang dikerjakan, luar biasa. Mungkin persiapannya dari jam 3 subuh tadi, atau mungkin dari kemarin. Ini terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Ya, subuhnya dijamak dengan tahajud. Kalau kita lihat bapak-bapaknya keren ya, dan lucu-lucu. Mudah-mudahan baju yang dipakai memang punya pribadi. Alhamdulillah. Kalau sampai minjam, waduh.
Malu Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Kepada anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai, Bapak dan Ibu guru, mohon izin sebentar saya sedikit menginformasikan bahwa pertanggal 18 Desember yang lalu saya sudah dilantik oleh Pak Gubernur, dipercaya untuk menjabat sebagai penjabat Bupati Lampung Barat. Tentunya kepercayaan yang diberikan kepada saya dan amanah yang akan saya jalankan, saya pertama mohon ridho dari kita semua. Mohon doa dari kita semua, mudah-mudahan apa yang menjadi perjalanan saya dalam memimpin Kabupaten Lampung Barat akan menjadi amanah. Amin ya rabbal alamin. Karena penjabat bupati itu memang kekosongan kita kepemimpinan 2 tahun. Tapi saya diberi kepercayaan untuk 1 tahun pertama. Dan mudah-mudahan dalam 1 tahun pertama saya akan menjalankan apa yang menjadi tolak ukur pemerintah yang menjadi penilaian oleh kementerian dan gubernur, mudah-mudahan tercapai. Saya mohon dukungan kepada kita semua, keluarga besar Kementerian Agama, keluarga besar Kabupaten Lampung Barat. Karena hebatnya saya tidak berarti apa-apa kalau tidak kebersamaan dan kekeluargaan tetap terjaga, terjalin antara Bapak dan Ibu, selaku guru, pegawai kementerian dengan Bapak Kementerian, Bapak Kepala Kementerian Agama, semua anak-anakku semua yang saya banggakan. Jadikan pendidikan ini adalah prioritas sekarang. Karena persaingan dunia luar biasa. Tapi jangan meninggalkan akhlak yang mulia. Karena sekarang khawatir kepada anak-anak kita semua. Ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama. Saya selaku pemerintah daerah dan kita semua selaku Bapak Ibu guru. Saya merasakan karena saya besar dari guru. Saya dididik dari guru. Alhamdulillah dipercaya untuk menjabat sebagai penjabat Bupati Lampung Barat. Saya kira itu saja tambahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai, kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan. Barisan dapat diistirahatkan. Mohon izin kepada anak-anak semua, jangan bubar ya, tetap diistirahat di tempat karena sesaat lagi akan disampaikan piagam penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, baru saja kita laksanakan upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-77 dengan sangat hikmat. Acara selanjutnya yaitu penyerahan penghargaan. Penghargaan yang akan diberikan pada kesempatan hari ini adalah Satya Lancana secara simbolis, penghargaan pegawai kreatif, disiplin dan inovatif,
penerimaan bantuan Basnas, Sekolah Adiwiyata, penyerahan piagam penghargaan juara KSM dan MT2KM tingkat provinsi, Satuan Kerja Terbaik tahun 2022, pemberitaan terbaik, Lomba Madrasah Sehat tingkat provinsi, penyerahan sertifikat wakaf oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau Kepala KUA. Baiklah, sebelum penyerahan penghargaan, kita saksikan bersama penampilan siswi-siswi dari Min 1 Lampung Barat di bawah bimbingan Bapak Darmani SPD MPDI. Inilah Tari Sembah Batin.
Demikianlah tadi tari sembah batin penampilan dari siswi-siswi Men 1 Lampung Barat. Selanjutnya, penyerahan penghargaan. Yang pertama, Satya Lancana secara simbolis. Kepada yang disebutkan namanya, dipersilakan untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Yang pertama, dipersilakan untuk Bapak Mustaqim, SAG MSI. Yang kedua, Bapak Muslim SAG